Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat kesehatan dan yang lainnya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan, bisa melaksanakan pekerjaan, bisa melaksanakan kehidupan, dan setidak-tidaknya marilah kita mengucapkan rasa syukur dan mengucapkan alhamdulillah. Kedua kalinya salawat berikan salam buat Nabi junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke, perkenalkan nama saya Maulana Asrar, saya mahasiswa Universitas Darmajah, Fakultas Manajemen Pendidikan Islam. Dan ini saya ingin menyampaikan sebuah topik atau ingin menyampaikan presentasi saya dalam rangka tugas ujian tengah akhir semester atau UTS dengan tema perkembangan pendidikan dan sains. Yep. Pendidikan Islam dan peradaban, konteks dan tujuan makalah. Dan ini adalah makalah ini atau presentasi ini disusun untuk menggambarkan peran sentral pendidikan Islam dalam membentuk peradaban Islam. Kita akan melihat bagaimana pendidikan bukan hanya sebagai proses transfer ilmu, tapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, penguat iman, dan penggerak kemajuan umat. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk mengajak kita semua merenungkan kembali nilai-nilai pendidikan Islam dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya di era modern ini. Selanjutnya, pendidikan sebagai pilar fondasi peradaban Islam. Pendidikan dalam Islam merupakan fondasi utama yang membentuk karakter dan iman serta menjadi penggerak kemajuan peradaban di masa kejayaan Islam melalui sistem yang terstruktur. Penjelasannya adalah dalam sejarah Islam, pendidikan itu selalu menjadi fondasi atau tiang atau dasarnya utama dalam pendidikan. Ia bukan hanya membentuk individu yang cerdas, tetapi pendidikan ini juga membentuk atau membangun masyarakat yang beradab dan berakhlak pada masa kejayaan Islam. Pendidikan dikembangkan secara sistematis dan terstruktur sehingga mampu melahirkan generasi yang unggul dalam ilmu dan iman. Inilah yang menjadikan pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun peradaban Islam yang gemilang. Sistem pendidikan klasik, fondasi ilmu dan karakter dalam Islam. Pendidikan Islam klasik melalui kuteb dan madrasah memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan pengetahuan. Bait al-Hikmah menjadi pusat intelektual yang memfasilitasi perkembangan pemikiran dan budaya. Sistem pendidikan klasik Islam itu dimulai dari lembaga-lembaga seperti kuteb dan madrasah. Kuteb ini menjadi tempat anak-anak belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Sementara madrasah itu sebagai menjadi pusat pendidikan lanjutan yang mengajarkan berbagai ilmu, baik agama maupun umum. Salah satu contoh yang luar biasa pada saat ini adalah Bait Al-Hikmah yang berada di Baghdad, yaitu yang menjadi pusat intelektual dunia dan tempat berkumpulnya para ilmuwan
dari berbagai penjuru dunia Islam untuk berdiskusi, meneliti, dan menulis karya-karya besar. Jadi di Baghdad itu, tepatnya di Bait Al-Hikmah, itu adalah pusat intelektualnya Islam, yang dimana para ulama, para cendekiawan yang ingin berdiskusi, meneliti, mentelaah, dan menulis karya-karya besarnya di tempat Bait Al-Hikmah atau di Baghdad. Baik. Selanjutnya, perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam itu tidak berdiri sendiri, tetapi berjalan seiring dengan perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Peradaban Islam itu tumbuh dalam suasana yang menghargai ilmu dan seni. Budaya menjadi wadah ekspresi nilai-nilai Islam, sementara ilmu pengetahuan menjadi alat untuk memahami ciptaan Allah dan memperbaiki kehidupan manusia. Sinergi dan budaya dan sains, harmoni antara ilmu dan estetika Islam. Dalam peradaban Islam, budaya dan sains saling melengkapi, menciptakan kemajuan yang berkelanjutan. Melalui estetika dan pendekatan ilmiah, keduanya ini membentuk fondasi peradaban yang kaya dan berpengaruh. Jadi dalam peradaban Islam ini, budaya dan sains ini tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi dan menciptakan harmoni. Estetika Islam yang indah itu seperti kaligrafi, contohnya, dan arsitektur, berpadu dengan pendekatan ilmiah yang rasional dan sistematis. Inilah yang menjadi peradaban Islam begitu kaya, berpengaruh, dan bertahan lama dalam sejarah umat manusia. Tokoh ilmuwan Muslim. Jadi dalam pengembangan pendidikan dan sains itu kita bisa mengenali juga beberapa tokoh-tokoh besar yang menjadi bukti nyatanya kontribusi Islam dalam dunia ilmu. Yang seperti di sini ada Al-Khwarizmi, yaitu Bapak Al-Jabar yang merumuskan sistem bilangan desimal. Ada Jabir Ibnu Hayyan, pelopor kimia modern dan teknik distilasi yang inovatif. Ada juga Al-Biruni, yaitu astronom dan geografer dengan lebih dari 150 karya ilmiahnya. Dan ada juga yang sudah masyhur kita kenal di dunia kedokteran atau dunia medis, yaitu tokoh dari ilmu Islam, yaitu Ibnu Sina, yaitu penulis Al-Qanun fi Al-Tib, rujukan kedokteran ternama. Selanjutnya, kontribusi ilmuwan Muslim, pengaruh dan hasil karya yang mendunia. Ilmuwan Muslim telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, mulai dari kedokteran hingga astronomi. Karya-karya mereka masih menjadi rujukan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Jadi kontribusi para ilmuwan Muslim ini tidak hanya terbatas pada dunia Islam saja, tetapi juga mempengaruhi di dunia Barat atau di dunia lain, atau di dunia pendidikan yang lain, ya. Karena karya-karya mereka ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan modern. Bidang-bidang seperti matematika, astronomi, atau kedokteran, dan filsafat dan yang lainnya berkembang pesat berkat dedikasi dan semangat keilmuan para ilmuwan Muslim. Selanjutnya, faktor kejayaan versus kemunduran. Peradaban Islam dalam sejarah. Jadi kejayaan peradaban. Kejayaan peradaban Islam dicapai melalui motivasi religius yang kuat, dukungan dari penguasa, dan budaya ilmiah yang berkembang, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan penelitian.
Kota-kota seperti Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan di mana para ilmuwan berkumpul untuk untuk berbagi untuk berbagi pengetahuan dan melakukan kolaborasi. Kemunduran peradaban Islam itu dipicu oleh konflik politik. Jadi peradaban ini bisa mundur karena ada dipicunya oleh konflik politik yang berkepanjangan dan hilangnya semangat ilmiah. Pengaruh kolonialisme dan melemahnya nilai spiritual mengakibatkan penurunan kreativitas dan pengetahuan. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga integritas spiritual dan moral dalam pendidikan untuk mencegah kemunduran lebih lanjut. Jadi, namun dalam sejarah juga mencatat masa kemunduran, konflik politik yang berkepanjangan, penjajahan, dan hilangnya semangat ilmiah itu menyebabkan peradaban Islam melemah. Nilai-nilai spiritual dan moral mulai ditinggalkan, sehingga kreativitas dan inovasi pun menurun. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk terus menjaga integritas pendidikan dan nilai-nilai Islam agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya, nilai relevan pendidikan Islam. Yang pertama itu ada tauhid, mengajarkan kesatuan Tuhan dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada adab, membentuk karakter baik dan sopan santun dalam berinteraksi. Yang ketiga ada kemandirian dan tanggung jawab, mendorong individu untuk berkontribusi secara aktif. Yang keempat, etos ilmiah, menekankan pentingnya ilmu pengetahuan untuk kemajuan umat. Jadi kita dapat mengambil nilai-nilai relevan dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu ada tauhid yang berfungsi atau yang manfaatnya itu untuk menanamkan kesadaran akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan. Yang kedua yaitu adab, yaitu membentuk karakter yang santun, sopan, jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga kemandirian dan tanggung jawab, yaitu mendorong setiap individu untuk aktif berkontribusi dalam masyarakat atau yang lainnya. Dan yang keempat, nilai relevan pendidikan Islam yang keempat yang bisa kita ambil yaitu etos ilmiah. Apa itu etos ilmiah? Yaitu menumbuhkan semangat belajar dan meneliti demi kemajuan umat Islam. Yang terakhir yaitu model integritas ilmu, moral, dan spiritual itu sangat dibutuhkan di era digital untuk membangun peradaban yang unggul. Ya, jadi di era digital ini kita menghadapi tantangan baru. Informasi begitu mudah diakses, tetapi nilai moral dan spiritual seringkali terabaikan. Karena apa? Karena itu kita membutuhkan model pendidikan yang integratif, yang menggabungkan ilmu pengetahuan, moralitas, dan spiritualitas, dan inilah kunci untuk membangun peradaban Islam yang unggul di masa depan. Baik, terima kasih. Dan terakhir, kesimpulan dan saran, yaitu pendidikan untuk peradaban unggul. Sinergi pendidikan, budaya, dan sains berlandaskan wahyu dan akhlak sangat penting untuk menciptakan peradaban yang unggul. Mari kita bangun kolaborasi untuk kebangkitan peradaban Islam yang harmonis dan berintegritas. Sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa sinergi antara pendidikan, budaya, dan sains yang berlandaskan wahyu dan akhlak adalah fondasi utama peradaban Islam. Kita semua memiliki peran dalam
membangun kembali kejayaan itu. Melalui apa? Melalui yang tadi, yaitu kolaborasi, inovasi, dan penguatan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Mari kita jadikan pendidikan sebagai jalan menuju kebangkitan peradaban yang harmonis dan berintegritas. Taib, mungkin ini saja penjelasan saya tentang perkembangan pendidikan dan sains. Jika ada kedapatan tutur kata saya yang salah, mohon maaf karena di sini saya masih dalam proses belajar dan mengajar. Dan benar itu hanya datang dari Allah dan salah itu datangnya dari saya sendiri. Mungkin akhirul kalam ana aqulu ma'ana jahlana jami'an. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.